Coba jujur, pernah nggak sih kamu punya unek-unek, tapi nggak bisa tuh kamu ekspresikan atau kamu keluarkan, sehingga maaf ya, diri kamu sekarang jadi tidak enak menjalani hidup. Apakah itu kamu? Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba tuliskan di komentar sekarang juga, apakah benar tebakan saya, diri kamu punya unek-unek atau sesuatu hal yang harus kamu keluarkan? Kamu tahu bahwa dirimu nih harus ngomong, ada unek-unek di dalam dadamu, tapi maaf mas, saya gak bisa berekspresi, karena ada 1, 2, 3 hal yang membuat saya tidak berani untuk mengeluarkan unek-unek atau keluhan dalam diri saya kepada mereka. Itu kamu ya? Kalau memang benar, katakan di komentar, iya mas, ini saya banget, terima kasih. Nah, sekarang yuk kita bahas materi yang menarik ini. Bagaimana caranya kita bisa mengakali hidup seandainya kita punya banyak keluhan dalam diri, unek-unek dalam dada, nggak bisa berekspresi, tapi ingin hidup tenang. Pengen tahu? Ini dia caranya. Sekarang coba deh, ceritakan kepada saya. Anggap saja saya ada di samping kamu. Iya, kita ngobrol. Apa sih yang pengen banget kamu ceritakan kepada saya? Nih, saya mau nanya kepada kamu ya. Ceritakan kepada saya dong, kenapa diri kamu saat ini kok bisa punya unek-unek di dalam diri, punya keluhan yang harus kamu sampaikan kepada mereka atau kepada dia, tapi kenapa kok hidup kamu, maaf ya, saat ini terpenjara, gak berani ngomong tuh kenapa? Coba ceritakan kepada saya dengerin. Nih, saya tebak ya. Sepertinya kamu itu nggak berani ngomong bukan karena nggak berani, tapi lebih ke arah nggak bisa. Iya, jadi orangnya, ya, orang yang pengen kamu jujur perasaanmu kepada dia, unek-unek kamu tuh pengen dikeluarkan kepada dia atau mereka nih, atau orang ini adalah orang yang lebih cenderung salah paham kepada ekspresi kamu. Kamu pengen ngomong, tapi mereka atau dia salah paham terus, jadi kamu males. Maksud kamu A, sama dia ditafsirinya B. Ujung-ujungnya jadi berantem atau malah jadi nggak enak. Aduh. Atau mungkin diri kamu pernah ngomong kepada mereka, ngeluarin semua unek-uneknya, malah salah paham. Mereka marah atau justru reaksinya malah biasa aja, seolah-olah menganggap kamu kurang penting. Apakah itu kamu? Kalau iya, anggukan kepalamu, kemudian anggap saja saya menepuk bahumu. Sabar ya. Kamu tidak sendiri, saya pernah di posisi kamu. Nah sekarang juga saya ingin mengobati kamu. Yang pertama harus kamu lakukan jika ingin sembuh dari hal ini adalah tolong jawab pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya dari dalam hati. Oke? Gini pertanyaan saya. Sekarang jawab dengan jujur. Apakah sebenarnya kamu sudah capek atau belum untuk terus-terusan pura-pura nggak ada apa-apa, padahal sebenarnya hidup kamu ada apa-apa? Saya ulangi, tolong jawab dengan jujur. Apakah sebenarnya kamu sudah capek atau lelah berpura-pura seolah-olah hidup kamu tuh nggak ada apa-apa, padahal sebenarnya dalam hidup kamu benar-benar sedang ada masalah, ada sesuatu hal yang harus kamu sampaikan atau keluarkan yang bernama unek-unek. Kamu sudah capek atau belum? Jujur. Kalau memang sudah capek, sekarang saya tanya lagi pertanyaan yang berikutnya. Ini jauh lebih penting. Coba katakan kepada saya, kenapa diri kamu sampai detik ini tidak berani untuk mengatakan jujur kepada dia atau kepada mereka apa yang sebenarnya ada di dalam dada kamu tuh? Ya, yang bernama unek-unek itu sesuatu hal yang harus kamu keluarkan. Kenapa kok kamu nggak berani mengeluarkan? Apakah karena mereka seperti tebakan saya tadi, di mana ketika kamu berekspresi kayaknya mereka nggak mengerti kamu ya? Atau ketika kamu berekspresi, mereka itu kayaknya berusaha menganggap kamu, maaf ya, orang yang salah terus, aneh terus, sampai akhirnya kamu males dan memilih untuk diam aja deh. Daripada saya salah terus, mendingan saya simpen sendiri. Apakah benar itu alasan kamu? Nah, untuk ini saya punya 2 obat yang bisa langsung kamu lakukan saat ini juga untuk membawa hidupmu ke arah yang lebih baik. Untuk
untuk menentukan obat mana atau solusi mana yang harus kamu lakukan, saya minta kamu lihat dirimu sendiri. Sekarang, kalau seandainya kamu jujur atau berbicara langsung kepada mereka, apakah risiko terbahaya yang akan terjadi? Saya ulangi, ini pertanyaan ini penting karena ini akan menentukan solusi mana yang harus kamu pilih ya. Kalau seandainya kamu jujur kepada dia atau kepada mereka mengenai unek-unek kamu, resiko terbahaya itu apa yang akan terjadi? Apakah mungkin mohon maaf perpisahan atau perceraian? Atau mungkin kamu kehilangan pekerjaan? Atau mungkin diri kamu diusir dari keluarga? Atau jangan-jangan sebenarnya resikonya saya belum tahu apa mas, cuman saya takut aja gitu. Nah, kalau memang resikonya belum tahu, cuman kamu selalu dihantui dengan rasa takut yang belum tentu benar, kamu pakai solusi nomor 1 ini. Ini untuk kamu yang belum tahu resikonya apa, cuman karena takut aja kamu nggak berani ngomong. Solusi pertama untuk kamu adalah berbicara langsung menggunakan seni yang benar. Sekarang gini, saya tidak tahu orang itu atau mereka itu siapa yang membuat kamu sekarang punya unek-unek atau segala sesuatu keluhan nih yang pengen kamu sampaikan gitu ya kepada mereka. Siapapun mereka, coba deh kamu hubungi mereka dengan cara yang aman atau nyaman buat kamu. Misalnya gini, Mas, saya ini adalah tipe orang yang kalau ngomong di chatting tuh lebih lancar gitu daripada ngomong kayak Mas Aryan gini, ngomong langsung. Tapi kalau saya ngomong langsung tuh rasanya lidah saya kaku mas, jadi nggak bisa ngomong. Di chatting saya bisa. Nah, kalau kamu tipe orang yang lebih nyaman untuk chatting daripada ngomong, chattinglah kepada orang tersebut, katakan apa yang menjadi keluhan atau unek-unek kamu sekarang. Jelaskan kepada dia atau kepada mereka apa yang menjadi keluhan kamu. Nah, kalau seandainya kamu sama seperti saya, mas, saya ini malah kalau chatting nggak bisa mas, saya itu lebih enak ngomong langsung. Lebih kena gitu. Ya udah, kamu cari waktu ngomong langsung kepada mereka dengan bahasa yang sopan, katakan sejujur-jujurnya. Nah mas, sebentar deh. Saya takut mas, nanti kalau dia begini bagaimana? Nanti kalau dia begitu gimana? Saya bingung mas harus ngelakuin apa. Saya tanya, apakah yang kamu takutkan itu sudah bakal terjadi atau belum? Kalau kamu menduga-duga hal itu bakal terjadi, dasarnya apa? Kenapa kok maaf ya, kamu bisa segitu sok taunya? Bisa nebak seolah-olah itu loh yang pasti terjadi. Ya abis gimana mas, saya cuma takut aja, saya tuh takut kehilangan mereka, saya tuh takut kehilangan dia, atau saya takut sakit hati. Sekarang saya tanya, seberapa penting rasa takut kamu untuk diikuti? Jawab. Lebih penting mana? Dirimu terbebas dari racun yang namanya unek-unek itu, kemudian kamu lega, bahagia, atau rasa takut yang selalu menang, tapi unek-unek nggak bebas-bebas tuh dalam hidup kamu? Lebih pilih mana? Nah, untuk kamu yang belum tahu resikonya apa, cuman penuh dengan ketakutan, lakukan cara ini. Pilih cara yang nyaman. Apakah lewat chatting atau ngomong langsung? Itu cuman kamu yang tahu. Ketemu dengan mereka, ketemu dengan dia, katakan. Katakan sejujur-jujurnya. Kalau perlu menangis sambil ngomong, menangislah. Kalau perlu marah sambil ngomong, marahlah. Yang penting keluarkan itu semua, biarkan dia atau mereka tahu. Cintai dulu dirimu sebelum kamu memutuskan dicintai orang lain. Saya ulangi, cintai dulu dirimu sebelum kamu memutuskan untuk dicintai orang lain. Kalau kamu mencintai dirimu sendiri, buktikan dengan keluarkan itu unek-unekmu kepada mereka sekarang juga. Berani? Itu baru sahabat saya. Nah sekarang itu tadi bagi kamu yang belum tahu resiko terbahayanya apa, cuman karena ketakutan-ketakutan aja kamu gak berani maju. Bagaimana untuk kamu yang sekarang udah tahu resikonya? Mas, saya udah tahu mas, kalau saya ngelakuin ini, saya kenal banget dia bakal begini. Oh mas, saya udah tahu mereka tuh seperti apa. Kalau saya nanti ngeluarin unek-unek saya, mereka pasti bakal A, B, C, itu pasti. Karena saya tahu mereka itu karakternya seperti apa. Oke. Bagi kamu yang seperti orang golongan nomor 2 ini, di mana udah tahu resikonya seperti apa, pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan bercurhatlah.
Selain kepada Tuhan, curhatlah kepada kertas dan pulpen. Nah, ini menarik nih. Ini teknik saya ingin kamu lakukan sekarang juga. Ayo, sekarang ambil kertas kosong selembar aja cukup, sama alat tulis, boleh bolpen atau pensil. Sekarang saya akan ajarkan kamu, ini teknik akan memulihkan kamu. Dicoba sekarang, siapkan dulu kertas dan alat tulis. Saya tungguin. Oke, sudah? Nah, sekarang gini. Sekarang siapkan alat tulis, kamu tulis di kertas sebuah kalimat yang ini insya Allah ya, dengan izin Tuhan bisa membuat kamu jadi terpulihkan. Oke? Metode curhat ini saya beri nama adalah curhat alternatif kepada kertas dan pulpenmu sejujur-jujurnya. Caranya begini. Sekarang saya nggak tahu masalah kamu apa. Saya nggak paham apa yang menjadi unek-unek kamu, cuman kamu dan Tuhan yang tahu. Sekarang kamu tulis di kertas, kalimatnya seperti ini ya. Tulis sama persis kalimatnya begini. Dengerin. Sejujur-jujurnya, saya itu hanya ingin mereka memahami saya. Karena saya hanya butuh dicintai dan dimengerti oleh mereka. Saya capek, saya lelah, saya hanya ingin menangis, dan saya tahu bahwa saya ingin bebas dari ini semua. Titik. Nah, sekarang gini teman-teman. Di kalimat yang berikutnya, saya ingin kamu jujur sejujur-jujurnya. Anggap saja orang yang bermasalah tuh, yang ingin kamu tumpahkan unek-uneknya kepada dia atau mereka ada di depan kamu. Kamu tulis di kertas itu kalimat sejujur-jujurnya apa sih yang ingin kamu tuliskan. Tuliskannya begini. Ceritanya saya bermasalah kepada seseorang, saya punya masalah dengan orang itu, dan saya ingin masalah saya tuh ditumpahkan kepada kertas yang ada di depan mata saya. Saya akan menulis begini, kamu boleh contoh. Saya sebenarnya hanya ingin kamu tahu bahwa saya sangat capek dengan kelakuan kamu, bahwa saya sangat lelah dengan perilaku kamu, karena bagi saya, kamu itu sama sekali tidak mengerti apa yang saya mau. Kenapa sih kamu harus melakukan A? Itu kamu tulis, terserah. Kenapa sih kamu harus melakukan B? Itu kamu tulis, terserah apa. Padahal saya hanya ingin titik. Nah, itu kamu tulis. Titik-titiknya itu kamu tulis unek-unek kamu. Saya tuh hanya ingin kamu tuh apa? Saya hanya ingin apa? Tulis semuanya. Ya. Jadi kamu tulis setelah saya ingin titik-titik tadi, apa yang menjadi keluh kesah kamu terhadap dia atau mereka. Saya ingin papa mama mengerti apa yang saya mau. Kenapa mama papa tuh gini? Kenapa mama papa tidak mau mengerti saya? Tulis seandainya itu buat orang tua. Tulis sejujur-jujurnya, hanya kertas, Tuhan dan juga kamu yang tahu apa masalahmu. Sejujur-jujurnya kamu tulis sampai kamu menangis, dan sampai kamu lega selega-leganya. Ini benar-benar ajaib. Nah, sekarang sepertinya kamu sedang dalam keadaan yang ada air mata keluar dan kamu nulisnya cepet banget sepertinya nih ya. Tahu nggak kenapa kamu bisa selancar ini menulis? Karena sebenarnya unek-unek kamu tuh banyak. Dan teknik ini adalah teknik yang benar-benar selama ini ternyata kamu butuhkan, tapi baru menemukan di video ini. Sekarang praktekkan isi video ini. Lakukan apa yang saya katakan ini. Kalau kamu ingin menangis, jangan ditahan, keluarkan itu semua sambil menulis sejujur-jujurnya, dan lakukan ini. Ingat, lakukan ini setiap hari sampai kamu lega. Ya, ini sudah menolong saya dan banyak orang di luar sana, termasuk kamu. Praktekkan ini semua teman-teman. Saya selalu ingin sebagai sahabat kamu, hidup kamu berubah dan sembuh dari permasalahan hidup kamu. Kalau kamu memang suka dengan video ini dan ingin berterima kasih kepada saya, silakan klik jempol ke atasnya dan bagikan link video ini kepada orang-orang yang ingin kamu tolong supaya mereka bahagia seperti kamu ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing,
and keep loving. Bye-bye.